Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.3.A8 Paparan lisan elaborasi pemahaman kebutuhan di sekolah oleh Imanul Juman, CGP Kabupaten Garut. Paradigma inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider dalam Nobel dan Mike Grade 2016. Inquiry apresiatif adalah metode untuk merangsang perubahan dalam kondisi sikap mental yang positif. Dalam setiap organisasi terdapat potensi energi positif yang hampir tak terbatas. Poin Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan perubahan dengan asas trikon, yaitu continue, terus bergerak, dan konvergen, titik temunya secara universal, konsentris, yaitu untuk unik secara konseptual, kultur, dan individu. Kemudian, tidak bisa diubah, yaitu kodrat keadaan alam dan kodrat zamannya. Yang dapat diubah, budi, cipta, rasa, dan rasa secara batin, kemudian pekerti, yaitu raga, tenaga, upaya, dan tindakan. Peran pendidik dalam optimalisasi IA. Peran sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang pertama, memilih masalah yang perlu disampaikan kepada siswa untuk sama-sama dipecahkan dan menyediakan sumber belajar untuk siswa sesuai bakat dan minat mereka. Kemudian peran sebagai pembimbing dan fasilitator di sekolah yang kedua, yaitu memperjelas tulisan positif yang samar atau menumbuh kembangkan kodrat siswa yang bersifat positif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemanfaatan paradigma IA untuk mewujudkan perasa kodrat alam dan kodrat zaman Ki Hajar Dewantara, tentunya dengan implementasi IA berupa langkah sistematik yang bertahapan atau tahapan bagja, menggunakan tahapan bagja dan diwujudkan untuk tumbuh kembang kodrat alam yang positif sesuai kodrat zamannya. Yang dimana yang utamanya adalah B. Buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Nah, ini merupakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan bagjanya. Dan pemanfaatan paradigma IA untuk mewujudkan perasa kodrat alam dan kodrat zaman Ki Hajar Dewantara, tentu kita tahu dengan yang namanya trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama di depan kita sebagai teladan, yang kedua di tengah sebagai pembimbing dan menuntun, yang ketiga kita di belakang sebagai pemberi motivasi, dorongan, dan memberi tuntunan serta pengaruh positif untuk memberi kebebasan pada siswa tanpa meninggalkan pengawasan. Demikian, terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar.